Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai time complexity. Jadi apa yang dimaksud dengan time complexity? Time complexity adalah waktu atau research yang diperlukan algoritma dalam menjalankan proses atau tahapannya hingga rampung. Misal di sini, saya memiliki potongan program. Di mana potongan program di sini ada proses inisialisasi, yakni I sama dengan 2, dan ada proses looping atau for loop, di mana looping itu melakukan pengulangan sebanyak n kali. Dan di sini ada proses increment dari nilai I tersendiri. Nah, berapa cost atau time complexity yang diperlukan oleh si potongan program ini? Langsung saja kita kerjakan. Pertama, kita tulis simbol atau cost penanda dari si masing-masing baris program ini. Di baris pertama ini saya simbolkan costnya itu dengan C1. C1 ini memiliki nilai time complexity 1. Kenapa 1? Karena pada prinsipnya proses inisialisasi atau proses penjumlahan atau proses pengurangan, perkalian, pembagian dan lain sebagainya itu hanya memiliki time complexity atau cost 1 gitu teman-teman. Nah, beda halnya dengan baris kedua ini. Baris kedua ini saya simbolkan dengan C2. C2 ini adalah potongan looping atau pengulangan. Namanya pengulangan pastinya memiliki time complexity atau memiliki waktu sejumlah lamanya atau sejumlah banyaknya pengulangan tersebut. Karena di sini pengulangannya n, maka time complexity-nya adalah n plus 1. Nah, pertanyaannya kenapa sih harus plus 1? Nah, plus 1 ini, jadi ketika teman-teman, misalnya teman-teman melakukan looping dari A sama dengan 1 sampai A kurang dari sama dengan 5, ketika teman-teman sudah mencapai A-nya sama dengan 5, A sama dengan 5, dia kan masih masuk di sini ya. A sama dengan 5, A lebih kecil sama dengan 5, dia masih masuk. Dan akhirnya dia melakukan pengulangan lagi atau melakukan increment lagi di sini 5-nya. Di sininya dia melakukan increment lagi, A plus. Jadi nilainya A-nya itu sama dengan 6. Nah, lalu dia masuk lagi ke sini. Nah, di sini ternyata si A-nya itu sudah tidak masuk, maka dia tidak melakukan pengulangan yang di dalam for loop-nya ini. Nah, jadi misalnya teman-teman memiliki pengulangan sejumlah 3 kali, maka teman-teman tulis time complexity-nya sebanyak 4 kali. Karena terdapat satu pengulangan yang tidak dilakukan, yakni di last index dari pengulangannya. Nah, lain halnya dengan operasi-operasi atau statement yang ada di dalam pengulangan. Nah, statement ini dia hanya dijalankan sejumlah atau sebanyak n kali. Karena pada last indexnya itu dia tidak memenuhi kan syarat yang kedua ini, A kurang dari sama dengan n. Nah, jadi dia hanya melakukan pengulangan sebanyak n kali. Maka di sini saya tulis C3-nya n. Nah, sekarang berapa sih time complexity atau waktu yang diperlukan untuk menjalankan si potongan algoritma ini? Kita coba tulis saja. T O sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. C1-nya sama dengan 1, C2-nya sama dengan n plus 1, dan C3-nya sama dengan n. Lalu kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 2n plus 2. Maka complexity atau time complexity-nya adalah big O 2n plus 2. Namun karena si 2 dan si plus 2 itu tidak terlalu berpengaruh dalam time complexity, maka big O-nya atau time complexity-nya kita tuliskan saja hanya n. Jadi time complexity untuk potongan program ini adalah big O n. Kenapa sih si 2 dan plus 2-nya itu tidak diabaikan? Nah, nanti mungkin pada saat jadwal Zoom saya akan jelaskan itu terkait dengan fungsi atau terkait dengan operasi polinomial dan eksponensial. Jadi kalau teman-teman
dulu waktu SMA pernah belajar mengenai fungsi polinomial dan fungsi eksponensial, maka teman-teman juga pasti akan ngeh dengan peristiwa ini. Nah, karena si 2n dan plus 2 ini dia hanya fungsi polinomial atau secara kurva dia masih berbanding lurus dan tidak terjadi pelonjakan angka, tidak seperti eksponensial, maka kita bisa mengabaikannya. Jadi time complexity dari potongan program ini adalah big O n.